Harus yang romantis namanya suami istri, Pak. Ibu nanti kalau mandi sekali-kali ibu yang bapak yang mandiin. Mandiin mosoknya aja itu aja. Punggungnya nggak digosok, Bu. Cuman bagian depan sama bawahnya, Masya Allah. Harus yang romantis terhadap anak-anaknya, Masya Allah sayangnya. Tidak pernah Nabi membentak anak-anaknya. Karena anak kalau sudah dibentak, kalau sudah dikasarin, itu akan mengganggu mental anak. Keberanian anak jadi berkurang, kepedean anak jadi berkurang, mentalnya jadi terganggu. Jangan sekali-kali bentak anak. Anak itu harus dididik dengan kasih sayang, harus diberi pengertian. Tujuan anak itu adalah dididik supaya anak itu menjadi dewasa, anak itu menjadi pandai, anak menjadi berakhlakul karimah. Mendidik anak pinter tidak wajib. Punya anak bodoh nggak dosa, Pak. Tapi kalau anak nakal, orang tua ikut dosa karena tidak dididik dengan akhlakul karimah. Saya dengan anak itu bahasa Jawa, Pak. Saya keseharian bahasa Jawa. Nggak pernah saya bilang sama anak, walaupun sudah dewasa, tetap tak bosoni. Anak-anak santri yang di tempat saya dari kecil, entah itu bahasanya Sunda, Jawa, semua saya bahasanya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencontoh. Karena pentingnya kehidupan kita supaya desa Jambu maju, supaya orang-orang Jambu ini bisa memajukan desa Jambu. Pertama adalah akhlaknya. Nggak mungkin akhlaknya jelek bisa membina masyarakat menjadi akhlaknya baik. Tapi termasuk kesalahan di Indonesia, nyuwun sewu, mohon maaf, saya mengecap pendidikan di Indonesia karena pendidikan di Indonesia adalah menuntut anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang pandai tapi tidak bermoral, tidak diajari bermoral. Padahal sebelum pandai coro, kalau di pesantren itu ngaji, ketika zaman saya itu ngaji jurumnya bisa 3-4 kali. Karena apa? Ini alat itu harus didasari dengan tauhidnya harus kuat, fikihnya harus matang. Ketika alatnya sudah pinter, maka cenderung santri ini menjadi brutal. Karena tidak diisi dengan ilmu tauhid, tidak diisi dengan ilmu fikih, juga tidak diisi dengan ilmu akhlakul karimah, tasawuf. Jadi wajibnya kita adalah mendidik anak-anak kita berakhlakul karimah. Jangan pinter dulu, kalau sudah pinter nanti sulit. Anak-anak kita itu diajari sopan santun. Dalam sopan santun itu Rasulullah itu sangat-sangat mementingkan. Laisa minna malam yarham sohirona wayukir kabirona.
Bukan termasuk umatnya Nabi kalau seorang tua tidak sayang dengan yang lebih muda. Kalau jadi orang tua, kita merasa lebih tua. Ada yang umurnya di bawah kita, harus kita sayangi. Nek ada orang tua kok tidak merasa sayang terhadap yang lebih muda, Nabi mengatakan laisa minna, itu bukan termasuk golongan umat. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang lebih muda kok tidak memuliakan terhadap orang yang lebih tua umurnya, ini juga bukan termasuk umatnya Nabi. Jadi siapa yang paling mulia? Yaitu orang-orang tua. Nah, anak sekarang itu kemarin viral di Cimanggu kan, sebelah timur Cimanggu, ada anak SMP itu menyiksa temannya, ditonton oleh teman-teman yang lain. Kenapa anak bisa seperti itu? Karena moralnya rusak. Nggak mungkin negara ini akan maju, akan tentram, lojinawi, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, kalau yang memegang kepemerintahan itu orang-orang yang pinter tapi akalnya rusak. Negara ini rusak karena oleh orang-orang yang akalnya bobrok. Akalnya baik saja belum tentu, apalagi sudah jelas akalnya bobrok. Jadi pendidikan agama menuntut untuk mendidik anak-anak kita, lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah caranya tidur seperti Rasulullah itu sangat hebat. Rasulullah tidur tidak pernah miring. Rasulullah itu tidur begini, menghadap ke atas. Karena apa? Kalau miring itu setan mudah mengganggu. Sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Mau masuk WC, Rasulullah caranya masuknya tangan kaki kiri dulu, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma du Gusti Allah, ini teman setuhune ingsun iku a'udzu nyuwun binau reksa sapa ingsun. Nyuwun binau reksa minal khubuthi, saking pengridone setan-setan lanang, wal khaba'ith lan setan-setan wadon. Itu mau masuk WC, karena WC itu tempat kotor. Tempat kotor itu disukai oleh setan. Setan itu senangnya ke tempat-tempat kotor, tempat-tempat basah. Jadi Nabi ketika masuk WC itu selalu berdoa, nggak langsung pencolot, tutup, brobot. Gampang temen gitu. Sing teng kadang kados niku nggih. Karo mencolot, karo brobot gitu. Nah ini harus berakal, tidak boleh menghadap kiblat. Jangan bikin WC di rumah. Ya. Bikin WC di rumah nggak apa-apa ya, karena apa? Zaman sekarang itu kadang anggota orang tua kita ada yang tua. Jadi kotor. Iya.
Yang penting jaga kesehatan dan yang penting harus tahu najis. Bu, kenapa neraka ini isinya perempuan kebanyakan? Wah, hebat. Banyak faktor, karena banyak perempuan yang tidak menghormati terhadap suami. Satu itu. Padahal kan cara wong Jawa niki nggih falsafahe wong wedon niku neraka katut swarga nunut.